Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "Ittaqillah kama kunta fa'al sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bil hasan." Alhamdulillah, wabillahi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Husnul Khatimah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang fikih sholat, ya, kita masuk ke pembahasan sholat sunnah. Dan sudah selesai. Seharusnya dalam selanjutnya adalah yang kita bahas tentang sujud tilawah, sujud tilawah atau sujud sajadah saja. Tapi karena saya teringat beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Adha, tetapi yang itu kita bahas fikih kurban, ya, kita kedepankan dulu yang lebih penting. Cuman di sini sebelum kita bahas tentang fikih kurban ini, saya akan ingatkan ya, nanti bagi dan antum semua, kita semua yang ada di sini, mungkin teman-teman juga yang semua bisa mendengar live daripada kajian ini, kita sudah masuk ke malam ke-7 di 10 awal bulan Zulhijjah. Di antara termasuk ketahui apabila di antara 10 hari terbaik itu adalah hari-hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka Nabi mengatakan, ma'awamul ayyam, tidak ada hari yang agung, wala ahabba ilallah, dan juga tidak ada hari yang dicintai oleh Allah al-amal fi'ina, yaitu ketika seseorang untuk beramal di dalam hari-hari itu, ya, kecuali min hari Aisyah, kecuali pada hari 10 hari ini. Jadi tidak ada hari yang agung pada hari ini, dan hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk seseorang itu melakukan amal melebihi 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Ya. Kalau kita perbanyaklah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat ta'lim takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan Allahu akbar, takbir, dan perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak ada hari. Ya, orang yang beramal ini, makanya dalam kalau ini hadis dari Imam Ahmad, dalam hadis Imam Bukhari ada tambahan lafaz, yakni para sahabat ketika mendengar keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah tentang awal Zulhijjah ini, para sahabat heran. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, apakah jihad juga tidak mampu mengalahkan orang yang beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah ini? La, wala jihad fi sabilillah, tidak, bahkan tidak jihad fi sabilillah. Padahal dalam hadis yang lain itu mengatakan Rasul amil Islam wa amul sholat wa dirwatu salam bihim al-jihad. Jadi pokok dan segala perkara ini Islam, kata Nabi, dan tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Ibadah puncak sebetulnya jihad, tapi jihad dikatakan oleh 10 awal bulan Zulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi wa ma lam yarji min dzalika syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan harta dan nyawanya dan dia tidak kembali dengan kedua-duanya. Maknanya apa? Syahid. Orang yang berjihad dan mati syahid itu yang mampu mengalahkan orang yang beramal di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ayat-ayat semua teman-teman sekalian, jemaah sekalian, bacaan Al-Quran yang kita gunakan di 10 hari pertama ini adalah bacaan terbaik kita sepanjang tahun. Sholat sunnah kita, rawatib qabliyah ba'diyah tahiyatul masjid, sholat tahajud, itu akan menjadi sholat sunnah terbaik
terbaik sepanjang sedekah infak kita pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini akan menjadi sedekah dan infak terbaik sepanjang tahun. Makanya bahkan para ulama berselisih mana yang terbaik antara 10 awal Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Selisih ulama gara-gara hadis ini. Tapi ada yang pendapat yang bagus yang mengambil kedua-duanya. Kalau bicara siang hari maka 10 Dzulhijjah lebih unggul. Kalau bicara malam 10 malam dan 2 malam lebih unggul. Cara menggabungkan keduanya, Masya Allah. Mana ingatkan ini karena banyak yang lalai kita 10 awal ini banyak yang lalai. Kalau 10 akhir Ramadan kita sudah paham, bahkan kita iktikaf. Ini raja-raja iktikaf. Kalau kita masih kalian-kalian iktikafnya. Kalau 10 akhir Ramadan banyak kita tahu paham hafal kita. Tapi 10 awal Dzulhijjah banyak yang lupa, termasuk aku. Makanya di sini maka jangan lupa berbanyak zikir, tahmid, tasbih. 10 awal banyak salat sunnah. Ya, kalau bunyikan kembali alarmnya tahajud malam-malam yang mungkin selama ini alarm sudah mati ya, mungkin sudah 3 bulan mati alarm gara-gara sudah lewat Ramadan sudah jangan kembali alarmnya. Ini sebagai pengingat ya, terutama bagi kita pribadi. Sekarang kita belajar kita tentang bab kurban. Di awal yang sebulan, kalau kita mungkin nanti suatu saat dijodohkan atau ditakdirkan oleh Allah belajar kita, antum jangan cari bab kurban di dalam bab fikih. Nanti antum sakit kepala dengan kurban yang ada. Di dalam kitab itu tidak ada bab kurban, tapi yang ada adalah bab al-udhiyah. Al-udhiyah. Alif, dha, ha, ya dan sama. Udhiyah. Itu namanya kalau kita mau cari nama. Nah, di sini disebutkan tentang pengertiannya dulu kita bahas. Al-udhiyah. Al-udhiyah. Bidhammi al-hamzah. Bidhammi al-hamzah dengan didomahkan hamzah. Alif hamzahnya didomah. Jadi bacanya udhiyah. Ya. Wa kasruha boleh juga dikasrahkan hamzahnya, yaitu dengan kalau kasrah berarti bacanya adalah idhiyah. Dan juga wahadfun nun wahadfun hamzah, dan juga boleh dengan cara dihapus hamzahnya, bacanya sama 3. Kalau dihapus hamzahnya berarti bacanya bagaimana cara bacanya? Dengan do, ha, ya sama tambah dulu. Gimana bacanya? Dohiyah. Dohiyah. Jadi udhiyah atau idhiyah atau dohiyah itu penyebutan kurban dalam bab fikih. Ini yang pertama. Nah, apa itu udhiyah? Hiya ma yadaka taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah itu maksudnya adalah sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah fi ayyamin nahar, pada hari-hari nahar, bi syara'in makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Pengertiannya. Wa ka'annaha istaqat minal ismi rabbi alladhi syara'a bidzakiha fi udhiyah ini ya juga ya yang ada 2 pengertian ya. Yang pertama tadi disebutkan udhiyah itu adalah binatang sembelihan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar dengan syarat tertentu. Pengertian udhiyah, pengertian kurban udhiyah yang pertama. Pengertian yang kedua, udhiyah itu bisa jadi disebutkan di sini diambil dari nama waktu sembelihannya, ya, wabiha sumiyal yaumul adha, yaitu diambil dari nama adha dan idul adha. Jadi udhiyah itu diambil dari kata idul adha. Ini ada penjelasan para ulama tentang nama ini yang dimaksud udhiyah. Kemudian selanjutnya masuk udhiyah itu disyariatkannya kurban itu. Ya. Ulama sepakat ijma, tidak ada yang berselisih tentang disyariatkannya ibadah kurban. Ya. Para ulama bahkan mengagungkan ibadah kurban. Ya, menjunjung
menjunjung ibadah kurban. Dan ini ijma, kecuali orang-orang apa? Yang sekarang ini paham liberal, apa namanya? Mereka ini mencela banyak mencela apa namanya kurban, banyak kejam dan seterusnya. Padahal itu hati-hati, pemahaman-pemahaman seperti itu tidak membatalkan keislaman. Kenapa? Karena menolak ijma. Karena ijma semua sepakat ulama tentang disyariatkan menjadi ketentuan. Dan juga berdasarkan firman Allah, ya inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya wahai Muhammad, aku memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ini bukan telaga ya. Memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Berapa banyak nikmat Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, maka tidak mampu kalian hitung. Nah, untuk menebus nikmat Allah, lanjutan ayat tadi, fashalli li rabbika wanhar. Untuk menebus nikmat itu, fashalli li rabbika, maka salatlah. Jadi sholat itu jemaah sekalian tidak hanya sekedar kita melaksanakan perintah Allah, tapi dalam sholat itu adalah bentuk syukur kita terhadap nikmatnya. Bentuk syukur kita terhadap nikmat. Sebab hanya sekedar ucapan alhamdulillah ketika dapat nikmat banyak yang bisa dengan kita anak-anak kita berada. Jangankan anak-anak orang kafir, orang kafir yang tinggal di Indonesia ini, kalau pun dengar ya. Anda dulu pernah punya teman orang kafir Kristian, Nasrani, ya 2 orang kafir. Dan yang satu orang ini kadang mengkafir Islam, kafir. Kalau dia mendapat nikmat, alhamdulillah kan, alhamdulillah masih Kristian. Apalagi kita ya, Bismillah kan karena memang lingkungan. Kadang ada musibah, astagfirullah. Jadi sekali lagi kita kembali ya. Jadi bentuk mensyukuri nikmat tadi, fashalli li rabbik, salatlah kepada Rabb kalian. Tapi kalau salat banyak yang mampu ya, banyak yang karena gratis, tidak ada yang bayar. Tapi ketika dilanjutkan wanhar dan berkurbanlah, banyak yang pikir-pikir ini, ya sudah lebih tinggi lagi dari salat. Karena dia ibadah mandiah. Kalau salat ibadah badannya, bahkan saya tidak butuh bayar, kita masuk ke situ tidak bayar, ada yang minta bayar tiket tidak. Tapi kalau kurban sudah mandiah, mulai kita tidak ada di sini maksudnya tidak ada salah baik Allah. Ini tentang disyariatkannya. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya para ulama yang pertama Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Barang siapa yang tidak berkurban dia mampu berdosa. Menurut Imam Abu Hanifah. Ya, itu perlu tahu juga Imam Abu Hanifah. Kalau tentang masalah kurban dia mengatakan wajib. Tapi kalau ditanya tentang akikah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah sesat, haram. Ya, Imam Abu Hanifah pendapat beliau akikah ketika ditanya apa akikah, karena beliau hanya mengambil istilah akikah itu dari bahasa saja. Akikah itu durhaka, dari kata al-hukuk durhaka. Kalau nggak tahu misalnya akikah haram kalau masalah akikah, tapi dijelaskan oleh muridnya setelah beliau mengatakan beliau tidak bermaksud seperti itu yang dimaksudkan. Kenapa beliau beralasan begitu, berpendapat begitu? Karena hadisnya tentang akikah mencapai. Makanya jangan heran nanti kalau sekali antum. Makanya sebagian Khariji yang dulu memutuskan Abu Hanifah ini kafir. Ya, saya kalau di Facebook ya, di grup Facebook Arab itu banyak sekali. Tidak segan-segan Abu Hanifah kafir, luar biasa. Nah ini kepentingan penonton tahu ya. Tapi kalau dalam ini dalam akikah, hukum akikah beliau menyendiri, artinya beliau beda dengan jumhur. Ini juga dalam hukum kurban juga beliau berbeda lagi dengan jumhur. Beliau mengatakan wajib. Tapi
Tapi jumhur ulama dari Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Ya, karena menurut Imam Abu Hanifah banyak lafaz perintah tentang kurban ini. Maka beliau mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal setelah perintah menunjukkan suatu wajib. Tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu sunnah. Makanya pendapat yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama itu jumhur ulama sunnah. Bahkan ini yang paling bagus penjelasannya adalah dalam bukunya Fikih Sunnah Sayyid Sabi. Dia menjelaskan dari pendapat-pendapat yang ada, dia mengatakan menurutku yang kuat adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Ya, sebab Nabi dalam hadis Nabi mengatakan maka dalam saat pada siapa yang memiliki kelapangan, dia punya rezeki, dia lapar, tidak ada yang menghalangi dia untuk berkorban. Falam yudhi, tapi dia tidak berkorban, falam yaqrabanna musalla, maka jangan sekali-sekali sholat di tempat kami. Maka kata ini menunjukkan sunnah yang benar-benar ditekankan. Iya, kalau orang punya sudah jangan dipikir. Tadi yang pertama bentuk rasa syukur, fasolil rabbika barkan, kepada iman Allah yang Allah kasih sebagai bentuk rasa syukur tidak hanya ucapan kita berkorban. Yang kedua, apalagi Nabi tidak suka orang yang tidak berkorban padahal dia mampu. Ya, dia punya uang tabungan 10 juta, nanti berkorban di tempatnya. Allah Akbar. Kalau kayak nenek-nenek yang keluar di TV itu yang kerja hasil cucian, beliau cuci bukan cuci tapi beliau mengumpulkan sampai beli sapi sudah beli sendiri. Kalau kita berkorban yang kaya-kaya berkorban, yang nenek-nenek beli sendiri, saking semangatnya. Bukan ada boleh seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan hukumnya sudah kita singkat-singkat saja karena kita habiskan sekali pertemuan insyaallah. Kemudian selanjutnya apa saja sih yang boleh dikurbankan? Apa saja hewan apa saja sih yang boleh dijadikan hewan tersebut? Ya, yang pertama beliau mengatakan di sini la yajzi fil udhiyati illa al-an'am, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah tidak boleh atau tidak sah kurban kecuali dengan binatang ternak saja. Selain binatang ternak tidak sah kurban dengan itu menurut jumhur ulama. Di sini disebutkan ya diperbahasakan firman Allah surat Al-Hajj, ya liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka rezekikan terhadap mereka, ya, dan mereka ya, dengan itu mereka menyembelih ya, bahimatil an'am, yaitu binatang ternak, ya, binatang ternak. Wa qad lahu jama'ah min ahli ilmi al-ijma'an ala al-udhiyata la yasihla tasahha ila biha, dan telah dinukil ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya udhiyah atau kurban ini tidak sah kecuali dengan binatang ternak. Binatang ternak itu adalah al-ibil wal baqar wal ghanam wal ma'is. Binatang ternak itu 3 jenis saja. Unta, sapi, kambing. Di luar itu bukan binatang ternak menurut ulama. Sapi saudara kembarnya kerbau, termasuk kerbau pada saudara sepupuan mereka, sepupu ya, beda orang tua aja, ya, boleh sah, ya, karena sekalipun tidak disebutkan dalam hadis, ya, ya, makanya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin al-Hawashi itu tidak disebut dalam hadis, tapi dia saudara yang boleh masuk dalam keumuman. Yang tidak boleh yang bukan binatang ternak, kuda ini bukan binatang ternak. Makanya tidak ada namanya susu kuda ternak, tidak ada susu kuda. Mana susu kuda ternak? Padahal ternak juga boleh. Dikandangin ya, tapi tidak bisa disebut ternak. Nah kemudian rusa itu termasuk
selanjutnya. Ya, yang selanjutnya. Hanya saja di sini saya sebutkan tambahan yang pertama yang kita bahasanya. Lakin Hakka Ibnu Mundhir, tetapi diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mundhir an Hasan bin Shalih, bahwasanya Hasan bin Shalih berpendapat annahu yajuzu an yubaha bi baqril wahsy wal wadab, bahwasanya boleh berkurban dengan bison. Bison ini adalah banteng apa namanya? Ya, itu dia yang kepingkai itu botol kepingkai. Menurut Hasan, tapi ilmu ulama tidak mengatakan, termasuk kata Hasan bin Shalih juga mengatakan termasuk selain daripada banteng liar tadi boleh botok, itu juga dog, binatang pasir. Kalau kita itu seperti itu boleh kurban itu. Antum tinggal buka mana. Menurut Hasan bin Ali. Tapi yang benar ulama. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya wa ada Ibnu Hajar membolehkan bikuli hayawan ya'kulu lahmuhu min dil arba. Ibnu Hajar juga membolehkan semua hewan baik yang empat dan juga yang kaki dua, seperti toir burung, ya, membotu batu lalu jadi burung membotu atau lantai kan. Ini menurut Ibnu Hajar sendirian juga ini. Kalau mau kurban membotu ya berteman dengan Ibnu Hajar. Ya. Begitu juga ayam boleh, ya ada jas. Kata beliau ya, anak sebutkan ini biar bertambah wawasan. Ternyata ada yang berpendapat seperti itu. Jangan dikatakan kita sesat. Berdasarkan pendapat dari Bilal, jadi beliau menukil pendapat Bilal. Bilal itu sahabat Nabi juga. Kata Bilal, ma'utu ubadi, lau itu pilih. Saya tidak peduli. Yang penting saya kurban, sekalipun dengan ayam. Kata Bilal. Nah ini dalilnya. Dalilnya perkataan Bilal. Jangan disalahkan itu maksudnya. Ini ijtihadnya Bilal. Kalau ayam setiap hari berarti bisa. Kemudian ada itu al-mujiziyah di ibil wal baqar. Ya, umur yang mencukupi ya untuk kurban yaitu unta dan sapi. Yaitu berapa 2 tahun. Unta dan sapi 2 tahun. Kemudian kambing, ya, kambing yang umum ini apa namanya itu? Biasa yang sadar itu 1 tahun minimal. Untuk domba yang ukuran besar itu 6 bulan sudah boleh. Ya, itu sudah boleh. Ini hadisnya baru bisa kita baca habis karena waktunya singkat sekali. Kita mau belajar ini singkat pada kelas. Kemudian al-uyub allati turaddu biha al-hiyah. Aib atau cacat yang kalau ada di dalam binatang kurban tidak sah kurbannya. Jadi cacat ini ada pembagian, ada cacat yang haram, maksudnya tidak sah. Ada cacat yang makruh, ada cacat yang mubah. Kita sebut. Yang kita mulai dari yang haram. Yang haram yang awal yang pertama adalah al-uyub tuwaddu biha al-hiyati wa la tudsi ma'a, yaitu aib atau cacat yang kalau ada dalam binatang kurban maka tidak cukup atau tidak sah kurban. Yang pertama al-awra, yaitu binatang yang buta yang jelas buta yang jelas. Gimana jelas buta? Kekumanda ya, kekumanda atau dia kembang mata, tapi ya udah putih semua itu buta jelas itu tidak boleh. Ya. Atau dia jalan pakai tongkat ada sapi. Kalau tidak ada mata, kafir sapinya pakai kacamata hitam. Kemudian yang kedua, ya al-maridah, al-bayin maradi, yaitu yang sakit yang jelas sakitnya. Sakit yang jelas ini maksudnya bisa kita lihat.
yang sakit tiba untung jadi sakit ya. Bukan demam, kalau tak boleh demam boleh saya. Kalau demam tidak berbahaya, bukan itu. Tapi yang dirasakan, yang kelihatan bahwa sakit ini. Seperti yang kelihatan itu ada ini. Kalau kami namanya yang goman, yang kudis, ya kudisan itu banyak juga kami itu tidak boleh semua dari kepala sampai rambut. Kalau kita lihat saja tahu kambing itu tidak mau makan ikan, apalagi jadikan korban itu sakit tidak sakit. Kemudian yang ketiga al-arja, yaitu yang pincang yang jelas pincangnya. Jadi kita jalan itu dia ada urutan, jelas pincang. Kemudian yang keempat al-hazilah, yang kurus, yang jelas kurus sekali. Yang ada cuma tulang sama kulit yang tidak boleh. Jangan mentang-mentang bebas aku saya bisa, tapi mumpam sirah. Lalu apa salah lelaki kan? Waktu malah gila, pikir orang nanti lelah deh. Tidak sah karena kelihatan yang kurus jelas. Ini yang pertama adalah cacat yang tidak sah. Dan ulama sepakat. Kenapa? Karena Nabi sebut. Nah, itu sepakat lainnya. Langsung Nabi sebut. Kalau hadisnya Nabi sebut. Ulama sepakat tidak ada yang berselisih. Nah, sekarang yang ada perselisihan, tapi makruh menurut sebagian ulama, tapi sebagian lagi mengatakan tidak sah. Ada perselisihan sedikit. Yang disebutkan di sini, asani yang kedua, uyun tukrahu fi udhiyati lakinnaha tunzi, yaitu aib atau cacat yang dimakruhkan, tidak disukai dalam binatang udhiyah, kurban, lakinnaha tunzi, akan tetapi mencukupi, boleh. Yang pertama apa? Maqtu'atul udhun atau juz'un minhu, yang terpotong telinganya atau sebagiannya, ini boleh. Tapi makruh tidak sah. Hanya saja wa jumhur ala annaha tujzi. Tapi menurut jumhur ulama tidak sah. Tapi sebagiannya mengatakan sah, ya, boleh. Ya. Kenapa dia ada yang mengatakan boleh tapi makruh? Karena tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi tidak sebut dalam hadis. Jadi yang disebutkan Nabi itu 4 itu saja. Ya. Nah, kalau itu sepakat. Nah, makanya selain itu ada perselisihan. Menurut jumhur ulama, kalau hilang seluruhnya tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan boleh. Karena tadi kembali lagi tidak sebut. Kalau jumhur ulama dalilnya adalah kelengkapannya. Sebaiknya kurang lengkap. Seperti itu hilang. Makanya kalau ini diambil dari ini, ya seperti sapi atau kambing yang ditanda dengan potong telinganya itu, di roti itu boleh, tapi makruh. Kalau tidak ada yang lain boleh lah. Ya, tetap kita dahulukan yang sempurna lah, namanya harus dahulukan yang sempurna. Kalau tidak ada, jangan sampai melakukan sama sekali. Ya, kalau cacat seperti ini masih ada yang membolehkan. Kemudian yang juga boleh makruh itu adalah maksur atau kurun atau asal, yaitu yang terpotong tanduknya, ya, terpotong tanduknya. Kenapa boleh? Sekali mengatakan boleh. Jumhur ulama adalah sebenarnya itu jumhur ulama membolehkan yang patah tanduk, ya, yang jumhur ulama membolehkan yang patah tanduk. Ya, boleh menurut ulama yang katakan tapi makruh kalau tidak, kecuali kalau tidak ada yang lain, terutama yang sempurna seperti tadi. Nah, ya, ini dua ini disebutkan yang makruh, yang terpotong ketika atau tadi. Kemudian yang ketiga al-uyubu la ataqla, yang aib atau cacat yang tidak mengapa, ya, cacat yang tidak mengapa. Yang pertama, ya, tidak makruh juga, tapi boleh kita rasa. Kabutama, ya,
binatang yang utama alati la asnana, yaitu binatang yang tidak punya gigi atau ongkong. Ya, ongkong. Ongkong kita jajan ya, presale ini boleh. Begitu juga al-fitrah atau al-qatrah, itu yang masuk anaknya dan nanti al-aliyah, yaitu yang terpotong ekornya. Ini juga boleh. Maktu'atul al-jad'ah, maktu'atul yang terpotong hidungnya juga boleh. Ya, begitu juga wal-hissi, yaitu yang binatang yang dikebiri, binatang yang dikebiri boleh, ya, dibolehkan. Kode kalau bahasa Dayak, ya bahkan dalam hadis dalam tidak ada di sini. Said Sabiq, di Sunnah Said Sabiq ada hadisnya bahwasanya Nabi menyembelih binatang kurban yang dikebiri. Ya, para ulama di situ ketika menjelaskan hadis itu dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi memilih itu, karena dia binatang yang dikebiri biasanya lebih gemuk karena utuh sudah mahir, ya, lebih gemuk, lebih mantap, kata para ulama. Jadi kebiri ini termasuk cacat yang boleh, ya, kekurangan tidak mengapa dalam binatang. Kemudian yang selanjutnya al-afdal di an'am. Mana sih yang afdal dari binatang-binatang itu yang kita kurbankan? Mana antara unta, sapi, atau kambing, mana? Atau ayam? Biar ayam. Nah, dalam jumhur ulama mengatakan khilafan Imam Malik. Beda dari Imam Malik. Jadi jumhur ulama, Imam Malik sendiri berpendapat. Jumhur ulama mengatakan bila anak jumhur ad-dofa ya al-ibil tumal bakor tumal konat. Menurut jumhur ulama yang the best, yang terbaik untuk kurbankan adalah onta, sapi, baru kambing. Onta, sapi, kambing. Mereka mengambil dari beberapa hadis dan termasuk secara akal bahwasanya mereka mengambil daging yang lebih banyak. Semakin banyak dagingnya semakin baik karena merata. Ya, semakin banyak dagingnya semakin baik. Makanya mayoritas ulama mengatakan unta dulu. Ini tidak ada unta, ya sapi yang nomor satu. Ya, setelah sapi baru kambing. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik sendiri mengatakan yang terbaik adalah kambing. Ya. Kenapa demikian? Ada alasannya juga. Tapi sendirian ini, bukan jumhur, sendirian. Al-afdaluha ya, ad-dhamu tumal bakor tumal ibil. Menurut mazhab Maliki, yaitu yang terbaik adalah kambing, sapi, baru unta. Terbalik ya. Kalau tadi unta, sapi, kambing, jumhur mayoritas, tapi Imam Malik yang pengikutnya kambing, sapi. Kenapa? Wali'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bika basaini amlahaini. Ya, karena Nabi sendiri kalau kurban dengan kambing, ya alasannya. Ya, ada dalilnya juga, dan juga ada dalilnya juga. Ya. Wasallu biqauli ta'ala, kemudian selanjutnya kemudian juga alasan yang lain adalah ya, karena daging kambing itu adalah daging yang paling lezat di antara tiga jenis binatang. Jadi toib saya kecil-kecil jagaran. Makanya kita setiap hari di malam Jumat itu, Jumat subuh itu bubur kambing, bukan bubur onta. Ya, bukan bubur sapi, tapi bubur kambing. Tapi orang usul rasa kali kasih ketulis syukur. Jangan bubur kambing. Bubur Sleman. Ya, jadi alasannya itu, alasan utama dan pengikutnya kenapa kambing itu baik dibanding sapi dan unta, karena yang pertama nanti sepertinya kambing, unta dan sapi ada. Yang kedua
sisi lain adalah dagingnya lebih lezat. Coba antum ke pasar, sebenarnya daging sapi sekarang sebenarnya ya 120. Daging sapi sebenarnya 150. Kan lebih mahal kan? Karena lebih khasiatnya juga beda. Maka Imam Malik, menurut Imam Malik dan seluruhnya, kambing lebih baik dibanding kurban. Kemudian selanjutnya adalah ya at-taqlimul afdal wal afdal min asy-sya'ri liman arada yaitu memotong mencukur bulu atau rambut bagian berkurban. Ya, Nabi melarang masuk hari pertama itu dari 10 hari itu dilarang. Berkurban jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan sampai ketiak, jangan potong bulu kemaluan, ya, termasuk bulu semua bulu. Ya, bulu tangkis saya larang. Semua bulu boleh. Tidak boleh. Kuku juga tidak boleh. Alasannya apa? Karena nanti binatangnya akan dibangkitkan dengan bulu-bulu dan kuku. Jadi tidak sempurna nanti. Tapi hukumnya tetap bukan haram menurut mayoritas ulama, makruh karena Nabi melarang. Artinya lebih utama tidak dipotong. Biarkan gondrong dulu ya, biar kurban biar gondrong dulu ya. Ini sebelum tanggal 1 itu harusnya langsung dipotong biar gondrong. Kemudian selanjutnya waktunya kapan? Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang memotong binatang kurban sebelum sholat Id, maka dia itu sebetulnya mau memotong untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Tidak ada nilai kurban kalau potongnya sebelum sholat. Wa man akan tetapi siapa yang memotong hewan kurbannya setelah selesai sholat, itulah sempurnalah kurbannya. Wa asaba sunnatul muslimin, dan dia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Tidak sah ya kurban. Hanya Nabi itu punya kebiasaan kalau kurban itu ya, sholat Idul Adha tidak ada sapi itu di depan. Ya, setelah selesai sholat, setelah selesai kurban, turun langsung sembelih. Makanya disunahkan bagi kita sebelum berangkat itu jangan makan dulu. Kalau itu ada karena nanti makan daging atau makan kota boleh. Makanya Nabi setelah itu kurban turun sembelih. Apa yang Nabi ambil dari bagian tubuhnya? Hati. Kalau paha nyeri, colok. Nabi ambil hati kalau kurban karena lebih mudah, lebih cepat masak, tidak perlu bumbu juga. Kalau paha bawa jalan, ini mahal, asam lambung. Ya. Kemudian lanjut lagi terus. Ya betul. Mari kita ini bila dunia apa yang boleh dimanfaatkan dari daging kurban. Jadi dunia itu dibagi 3. Al-aqlu minha tasaddaqu 'ala al-fuqara al-inqari min lahmiha. 3 bagian. Satu bagi 3 ya. Jadi hewan kurban 3. Satu bagian untuk orang yang punya. Jadi kalau orang sedang kurban atau unta itu eling-eling, syariat membolehkan, bukan pelit ya, memang boleh saya. Sekalipun kalau tidak amin bagus, lebih sempurna. Tapi ini perkara yang boleh, dia boleh meminta sepertiga dan satu dari 3 bagian. Yang kedua untuk orang-orang miskin. Ya, yang ketiga untuk tetangga. Nah, makanya tetangga menurut mayoritas ulama yang kafir pun boleh dikasih. Soalnya itu mereka selama mereka bukan memusuhi kita. Ya, bahkan mungkin bisa jadi dia masukkan karena daging kurban. Ini dalam kurban. Tapi kalau sembelihan itu karena nazar, karena dia wajib, kalau nazar dia wajib bersama Islam. Karena yang wajib di kalau kurban
kurban ini hukumnya sunnah, maka yang pertama membolehkan doa mereka itu. Kalau kita anggap sampai rumah baik mungkin cara Islam. Wah, kasih aja ya. Coba hidayah itu lewat dari kurban. Berbicara, aku Islam, gratis ya. Lumayan, dakwah. Kemudian maka kalau ini yang tidak boleh dimanfaatkan, yaitu tidak boleh dijual, semuanya tidak boleh. Ya, semua tidak boleh dijual kecuali para ulama ada orang patungan 7 orang sapi. Salah satu orang yang antara mereka dia tidak niat kurban, dia landas, dia pun naik landas, tapi tetap 7 orang sapi. Tapi paling baik ya, karena upah menjadi kalau sama-sama. Tapi kalau bicara boleh, sama boleh kan? Kilo lada. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini dan kilo lada ini maksudnya, saya lihat banyak yang sia-siakan kulit-kulitnya. Itu maksudnya kilo lada. Orang yang punya itu, yang kilo lada itu, yang berkurban kilo lada. Tapi kalau orang itu sudah dikasih ke orang lain, boleh kakek Allah saya karena belum dikasih gitu. Jadi kalau ada kulit kita kasih ke orang yang ekonomi. Siapa ya? Kalau kita dikasih 10 kilo di orang kulkas nanti ada janji oke daripada micin. Boleh lah, ada doman kalau kurban itu yang tak boleh kurban ya bahkan anda yang kembali koi. Tidak boleh. Ya, jadi kilo lada itu maksudnya bukan kilo lada. Ya sudah selesai. Siada sekali tidak. Demikian kita sudah ada kita cukupkan sekian. Kita singkat dan padat ini kita. Cuma yang belum kita bahas secara sendiri yang penting tahun depan. Belum boleh ada